Minta maaf kawan-kawan dong semua orang-orang NTT. Beta ini belum mandi. Kemudian banyak orang yang tek-tek di beta tentang ada manusia satu atau dua orang begitu mereka dong bikin tes kejujuran orang NTT. Beta sebenarnya pemalas nih begini nih, kasih tanggapan yang begini beta pemalas karena beta tuh suka bikin orang tolol terkenal. Itu beta suka. Tapi dia sudah terkenal apa? Terserah, tapi dia bodoh otak ya gitu. Sekarang kita lihat di video ya. Ini kita coba rinci, kita lihat satu persatu dia punya jalan cerita ini video. Karena ini penting, biar dia tahu dia salah di mana, dia keliru di mana. Karena biasanya tuh orang-orang yang otaknya ini dong son tahu tuh, dong salah di mana tuh dong son tahu gitu. Makanya penting kita bikin begini. Sekarang kita lihat di video nih. Di video awal. Dia bilang, dia pun kawan bilang, HP ketinggalan ya bang, di mana? Ini Babang Rich, dia bilang di warung. Berarti dia cukup yakin ya ada di warung ya. Dia punya otak mengatakan di warung. Ini bukan lupa ya, kalau lupa tuh beda. Lupa tuh batong kayak HP lupa, gitu. Kita tidak tahu ada di mana. Kita langsung tahu tuh ada di mana HP. HP di mana? Cari. Ternyata ada di Pantai Lubang sendiri. Ini beda. Ini dia tidak lupa. Ini dia ingat. Di dalam depo otaknya yang kecil itu, dia ingat depo HP itu ada tertinggal di warung. Dia cukup yakin. Kemudian, ini Bablehek yang video kan nih. Begitu bilang ada di warung, ini Bablehek yang video kan langsung bilang, oke, kita tes kejujuran. Berarti ini menambah asumsi kita bahwa mereka cukup yakin kalau itu HP tertinggal di warung. Karena dong mau bikin tes kejujuran. Tes kejujuran itu tidak bisa kalau kita tes kejujuran di benda mati, tidak bisa. Di pelabuhan, di air laut, walaupun makhluk hidup, tapi kalau makhluk hidupnya itu ikan kerapu, itu tidak bisa juga. Ini berarti ada sosok manusia yang mereka mau tes kejujurannya. Oke, lanjut lagi. Kalau dia tidak jujur, kita gebukin. Mungkin ini maksudnya bercanda. Tapi kalau kita lihat, ini video kan bukan video bercanda. Video yang kita bikin untuk bercanda itu biasanya itu kita sudah memikirkan kalimat-kalimat yang muncul. Kita terstruktur, kita tahu kita bikin begini, ini setupnya, ini punchline-nya. Karena ini video lucu, tapi ini bukan video lucu. Ini video panik. Video panik karena HP-nya tertinggal. Yang tertinggal di warung. Artinya tidak ada konsepnya ini video. Tiba-tiba saja. Nah kemudian muncullah kalimat ini. Kalau dia nggak jujur, kita gebukin dia. Nah kalimat-kalimat yang muncul di momen-momen yang cepat seperti ini, itu biasanya itu adalah kata-kata yang memang sering kita gunakan. Yang memang sehari-hari di circle-circle kita gunakan. Biasanya itu otak akan merespon dengan cepat dengan mengambil kata-kata atau kalimat-kalimat yang mudah digapai oleh sel otak gitu. Karena biasa dipakai, jadi dia ada di permukaan gitu. Maka gampang diambil. Kalau misalkan kita di tongkrongan sering bicara pupuk urea, mungkin yang keluar akan begitu. Kalau dia nggak jujur, kita pupuk urea dia. Nah itu bisa tuh, bisa juga. Tapi mungkin di circle-nya itu sering ngomong gebukin atau apa gitu. Makanya gebukin itu gampang sekali dijangkau oleh sel otak untuk diantar ke mulut. Itu bentuk ekstrim itu bisa seperti orang latah tuh. Orang latah tuh begitu karena kalimatnya sering, kata-kata sering gampang banget otak ngambil gitu, cepet banget responnya tuh. Nah ini berarti bukan dalam konteks bercanda, video ini bukan dalam konteks video bercanda, tapi kalimat ini muncul menurut saya lebih pada respon kepanikan, adrenalin gitu ya muncul. Kita lanjut lagi. Ini benar ya HP-nya benar ketinggalan. HP-nya benar ketinggalan, itu tuh udah mau jalan. Di laut, oh mereka di laut, oh mereka di kapal. Kenapa tidak ombak ya? Kita lihat orang NTT. Ini kita lihat orang NTT jujur apa enggak. Kita tes beneran nih, tes kejujuran nih. Begini ya, manusia otaknya ya. Jadi kalau kau mau bikin penelitian atau bikin sebuah kesimpulan atau apa terserah ya. Kalian mau bikin apa di situ ya. Tapi biasanya itu kalau kita ambil sampel itu harus mewakili sebuah
untuk keseluruhan jumlah data yang mau kita ambil. Maksudnya jumlah data yang akan kita teliti, sampelnya itu harus mewakili. Biasanya itu begitu. Kalau kita misalkan teliti itu 2 orang doang, 2 orang ini saja kita tanya langsung bisa. Tapi kalau dalam konteks yang besar sekali, mungkin dalam hal ini NTT, kalian bilang NTT, maka sampelnya itu harus jelas, harus bisa mewakili NTT. Kalau cuma satu HP, satu warung, kemudian langsung bilang satu NTT, inilah otak keanya kalian tidak terselamatkan di sini. Memang sekolah, maka sekolah. Orang tidak sekolah bikin video ini begini jadinya nih. Lu masih bisa-bisanya lo video ya, gue panik nih. Ya saya juga panik. Kita lihat apakah bapaknya jujur atau tidak. Nah, ini masih boleh nih. Kita lihat bapaknya jujur atau tidak. Boleh. Itu artinya sampelnya bapaknya saja. Tapi awalnya tadi ada NTT. Dan ini video kan hasil pengeditan ya. Hasil pengeditan karena ada katunya. Kok ini hasil pengeditan kok? Ini bisa lolos di editan kalian. Memang otak tidak sampai, otak tidak sampai. Iya, emang itu sekarang ya. Nah, ini mereka lari. Oke ya, kita lihat ya di sini ya. Sebentar, mereka turun dari kapal ini. Oke, ada cut di sini ya. Ini mereka turun dari kapal yang ini ya. Mereka turun dari kapal cut. Nah, masuk ke video berikutnya, sequence berikutnya ini. Nah, sudah di sini, sudah agak gelap. Secara lighting juga sudah beda, secara itunya juga sudah beda. Aduh. Nah, ya. Kemudian mulai dari sini kita nonton. Pakai musik macam termehek-mehek. Oh, sorry. Di sini ada kartu nggak? Oh, ini ada kartu juga nih. Set. Nah, ini kan, ini orangnya ada di samping, Babang Rich ada di samping kiri kita. Langsung Babang Rich ada di depan sana itu. Kartu. Musik. Ini menarik. Ini menarik, teman-teman. Lihat ya. Ini satu video ini. Ini tidak kartu ini. Nah, dia dari lari. Set. Masuk ke warung. Langsung. Itu HP ada di atas toples isi sugus ini sugus kok gula-gula kojek ini ada. Itu HP ada di toples itu bapak kalau dia jahat disembunyi. Kalian datang HP tidak ada, kalian tanya HP di mana, saya tidak tahu. Itu baru itu bapak niat jahat. Ini berarti yang niat jahat itu kalian berdua iblis. Memang iblis. Itu HP ada di atas toples itu bapak tidak ambil juga, ada di situ. Ada persis di situ. Kalian belum omong apa-apa. Ini video ini. Ada musik sih. Jadi suara tidak dengar. Tapi kalian belum ngomong apa-apa. Belum ada teks tulisan apa-apa. HP sudah di situ. Belum kalian minta itu HP ada di situ. Kenapa tidak panggil kami? Bablehek Saya kemas toh. Sudah. Wih, langsung kasih tinggal ini bablehek ini langsung kasih tinggal bapak. Aduh, ini bablehek yang video. Lihat ini bablehek yang video. Kita ada rezeki buat bapak ya. Kok tiba-tiba kok jadi malaikat pemberi rezeki kok. Weh, bablehek. Buat bapak ya. Kalian kasih itu bapak uang. Itu bapak bilang tidak usah. Janganlah. Dia bilang jangan. Ini bapak yang kalian susu uzon dari atas kapal ini. Kalian datang, kalian HP itu ada di atas toples. Dia tidak sembunyi itu HP. Kemudian kalian mau kasih dia uang. Dia bilang tidak usah. Jangan. Ini kami pun bapak-bapak yang NTT. Dia bilang tidak usah. Baru kalian bisa suuzon dengan dia begitu. Dia tidak niat jahat. Ada di situ. Makasih ya Pak ya. Kemudian bablehek jahat. Saya tidak tahu ini bapak ini ambil atau tidak. Frame-nya kurang. Bablehek. Kau kalau video tuh perhatikan frame. Bablehek. Video tidak. Saya tidak tahu bapak ambil atau tidak.
Jadi bapak jujur atau tidak? Tidak lah. Jujurnya nggak 100%. Handphone mana? Oh ini handphone. Kenapa nggak panggil kita? Susah jauh, mesti naik motor kata dia. Naik motor. Jadi bapak cari tidak lulus, tes kerja nggak lulus. Kalau dia benar-benar baik, tulus dari hati, pasti dipanggil, harusnya dipanggil. Mas, handphone. Mas, handphone kamu hilang. Ini barang pulau. Astagfirullahaladzim. Wih, kalian ini memang iblis punya atas iblis, punya atas iblis. Ifrit juga kalah dengan kalian berdua ini. Betul, pasung dua ini memang. Kalian datang itu HP ada di atas toples. Kalian kasih uang, bapak itu tidak mau ambil. Kalian masih bilang itu bapak mau jual kalian HP kalau kalian suka tinggal dia. Sekarang begini, siapa yang bisa memastikan kalau begitu kalian keluar dari warung waktu pertama kali HP tertinggal itu, waktu kalian keluar dari warung itu bapak langsung sadar HP-nya tertinggal. Siapa yang bisa pastikan itu? Bisa saja itu bapak sedang atur-atur uang, atur-atur toples, apa segala macam dari barang-barang di situ. Kalian sudah jauh baru dia sadar, ada HP tertinggal. Ada HP tertinggal. Dia mau panggil, kalian sudah jauh, sudah di dermaga, sudah naik kapal. Ini bapak dengan umur begitu harus lari, kejar kalian juga setengah mati. Akhirnya sudah dia tunggu saja toh. Dia tunggu saja, mungkin kalau kalian mau pulang lagi, mau datang lagi, nanti dia kasih. Orang buktinya, kalian datang ke itu warung, HP-nya masih di atas toples, otak ya. Itu iba ingau memang basundua memang mbak ingau memang sudah paham interaksi manusia, hubungan timbal balik, aksi reaksi, sudah paham ini memang. Itu emosi, kalau mandi jadi emosi.